Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Salawat dan taslim kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang diturunkan di muka bumi ini sebagai suri tauladan atau sosok yang dijadikan panutan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini insyaallah saya akan mencoba menjabarkan sebuah materi pada mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAI, yakni penerapan proyek based learning dengan pendekatan CBSA dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19. Proses pembelajaran atau kegiatan di sekolah merupakan sesuatu yang penting dilakukan di dunia pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari sebuah permasalahan yang dihadapi, baik oleh pendidik ataupun peserta didik. Masalah belajar pada peserta didik sering terjadi. Masalah tersebut tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor ataupun penyebab masalah itu timbul. Faktor tersebut merupakan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor yang timbul dari diri peserta didik itu sendiri, dan salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi belajar peserta didik ialah cara penyajian bahan pelajaran dari pendidik ke peserta didik. Pendidik hanya bisa mengajar dengan metode konvensional, akan membuat peserta didik merasa bosan, mengantuk, dan pasif. Pada mata pelajaran PAI, umumnya pendidik hanya menggunakan metode konvensional, ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Namun, penggunaan metode konvensional ini menjadikan peserta didik kadang merasa bosan, tidak antusias, bahkan mengabaikan proses pembelajaran karena pembelajaran hanya berpusat kepada pendidik. Nah, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah atau Kemendikbud sesuai surat edaran menghimbau kepada semua jajaran dalam lingkungan sekolah untuk melakukan perubahan proses pembelajaran yang awalnya proses tatap muka dilakukan secara langsung, diubah ke pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh, diperlukan sebuah alat atau media yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, selain alat dan media juga diperlukan metode pembelajaran yang tepat. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasi masalah dan menjawab tantangan dalam dunia pendidikan sekarang ini? Project Based Learning ialah salah satu cara yang efektif dalam pembelajaran PAI yang dapat diterapkan atau sebagai alternatif untuk perbaikan kualitas pembelajaran, sehingga siswa tidak terjebak pada pembelajaran yang monoton dan statis. Nah, pembelajaran based learning merupakan pembelajaran yang dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan keaktifan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Project based learning adalah pembelajaran dengan menggunakan proyek sebagai metode pembelajaran. Para peserta didik bekerja secara nyata seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. Adapun skenario penerapan dalam project based learning ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkenalan. Peserta didik melakukan pengenalan terhadap rencana pelaksanaan proyek yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan penting, di mana pendidik memberikan pertanyaan mendasar tentang materi yang akan dijadikan tema atau bahan ajar. Nah, yang ketiga, riset dan tulis, di mana peserta didik mencari studi literatur dan menulis rancangan proyek, sehingga dalam tahap ini pendidik hanya berperan sebagai mentor. Langkah selanjutnya adalah pembuatan produk. Peserta didik melakukan proses pembuatan proyek tadi. Kemudian selanjutnya adalah presentase. Peserta didik mempresentasikan hasil proyek atau karya yang dihasilkan daripada proyek yang telah diberikan. Selanjutnya, dan ini adalah merupakan langkah terakhir, adalah evaluasi atau refleksi. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan selama pembelajaran berbasis proyek dan pesan-kesan peserta didik selama pembelajaran berbasis proyek. Pelaksanaan tahapan Project Based Learning menekankan adanya proses kolaborasi antara teori dan aktivitas atau keadaan yang sebenar-benarnya
untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga membuat proses pembelajaran menarik untuk peserta didik dan mendapatkan pengalaman baru dan mampu mempraktekkannya di dalam masyarakat. Selain itu, peserta didik diharapkan juga memiliki tanggung jawab aktif dan berkontribusi dalam pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek based learning? Jadi, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan project based learning pada masa pandemi yang sekarang ini. Yang pertama, menyiapkan topik atau bahan project. Yang kedua, menyiapkan sumber belajar. Yang ketiga, menentukan media pembelajaran atau media komunikasi yang akan digunakan dalam penggunaan pembelajaran. Yang keempat adalah menentukan penilaian. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjabarkan langkah-langkah secara spesifik penerapan dari project based learning ini pada masa pandemi dengan ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, pendidik memperlihatkan video tentang materi yang dijadikan objek pembahasan dengan melalui media komunikasi yang sudah ditentukan, mengingat dalam pelaksanaan project based learning di masa pandemi itu menekankan model pembelajaran jarak jauh dan tetap mempertimbangkan CBSA. Salah satu contoh mungkin adalah dengan menonton tata cara pengurusan jenazah. Nah, tahap kedua, pendidik memberikan stimulus kepada peserta didik dengan beberapa pertanyaan tentang tema materi yang ada pada video tersebut. Tahap ketiga, pendidik menjelaskan tema materi dan memberikan gambaran umum tentang sub-sub yang akan menjadi pokok pembahasan. Kemudian melakukan pembagian kelompok dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan pembagian pokok materi sejumlah kelompok yang dibentuk. Nah, kemudian pendidik memberikan langkah-langkah pelaksanaan serta memberikan informasi batas waktu pelaksanaan proyek tersebut. Tahap keempat, peserta didik mencari literatur atau sumber belajar yang berkaitan dengan tema materi yang diberikan. Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan bagi peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang dikerjakan serta peran monitoring oleh pendidik. Nah, tahap kelima, peserta didik mempresentasikan hasil temuan atau proyek yang dihasilkan menggunakan media komunikasi yang sudah ditentukan di awal tadi. Tahap selanjutnya adalah pendidik mengevaluasi hasil pembelajaran dengan memberikan pertanyaan mendalam tentang tema materi yang ditentukan. Tahap ketujuh, yakni pendidik menganalisis hasil evaluasi pembelajaran dan melakukan tindakan kelas terhadap peserta didik. Penerapan project based learning pada masa pandemi memberikan tantangan bagi pendidik dan peserta didik dalam penggunaan media komunikasi atau teknologi informasi. Selain itu, memberikan manfaat bagi peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik mendapatkan suasana pembelajaran yang sejalan dengan kehidupan kaum milenial pada umumnya, yang memiliki ketergantungan dunia digital atau teknologi informasi. Nah, teman-teman sekalian, sebagai gambaran dari beberapa tahap yang sudah dibahas di atas, adalah salah satu dosen IAIN Parepare yang menerapkan model pembelajaran project based learning pada program strata 1 dan strata 2, di mana dalam pelaksanaan ini peserta didik atau mahasiswa dituntut membuat karya ilmiah, kemudian mendokumentasikan dengan membuat video pembelajaran serta mengupload pada salah satu platform sosial media yakni YouTube. Nah, pada pelaksanaan model pembelajaran yang demikian berdampak pada peserta didik. Dalam hal ini ditekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan memperoleh hasil karya ilmiah berdasarkan penelusuran dari beberapa literatur yang terkait dengan tema materi yang telah dibagikan. Baik, teman-teman sekalian, berdasarkan pembahasan di atas, project based learning merupakan salah satu dari beberapa model pembelajaran yang bisa diterapkan atau dijadikan salah satu solusi bagi pendidik dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik, khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai di sini pembahasan saya tentang materi penerapan project based learning dengan pendekatan CBSA dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.